Di sepanjang video kalian mungkin akan dengar suara lato-lato. So, just bear with me, oke? Hai sobat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue. Seperti judulnya dan seperti janji gue di video sebelumnya, gue mau nge-review cushionnya Hanasui yang terbaru, Hanasui Soul Matte Cushion. Ini adalah versi matte dari Hanasui Serum Cushion yang gue review tahun lalu juga, udah pernah. Kalau kalian mau lihat kind of first impression trialnya bisa nonton video ini. Gue akan berusaha untuk breakdown semua informasi yang gue dapetin selama gue cobain pakai cushion ini. Gue takut lupa nyebutin, jadi gue akan kasih tahu shade gue di 109 ya. Ini menu yang akan kita bahas hari ini, dan berhubung kita lagi ngomongin cushion complexion, ini adalah beberapa foundation dan cushion lain yang shade-nya biasanya yang gue pakai. Mari kita mulai aja. Suara lato-lato mulu. Ini adalah Hanasui Serum Cushion varian Soul Matte. Gue beli di sekitar harga kalau nggak salah 60-70-an ribu gitu. Masih sangat terjangkau menurut gue. Isinya 15 gram dan ini standar isi cushion pada umumnya. Gue bacain klaimnya dulu. Non cracking, matte finish and color pore. Non cracking, matte finish and color pore blurring with medium to high coverage with serum active ingredients and UVA plus UVB protection. Ini udah ada cap halal dari MUI. Definitely sudah kedaftar di BPOM ya kalau Hanasui. Mereka tersedia di 10 shade. Launching kali ini gue rasa Hanasui lebih prepare dan mereka belajar banyak dari launching cushion mereka yang pertama. Base and ingredients. Ini ingredients terbanyak ketiga, keempat, kelima, keenam itu adalah silikon. Understandable karena memang dari yang gue lihat setiap kali gue pakai adalah dia punya efek untuk ngeblur pori-pori seperti klaimnya. Jadi memang dia ini dia memang base-nya itu adalah silikon based. Kalau silikon based itu emangnya kenapa? Primer pada umumnya itu dibagi jadi dua jenis, yang water based sama yang silikon based. Kalau kalian pakai primer yang silikon based atau kayak yang pore blurring, kelihatannya halus, ngisi pori-pori gitu, itu biasanya kalian harus hati-hati pakai base di atasnya. Kalau base-nya water, base-nya foundation atau cushion yang kalian pakai itu bersifat seperti air, kebanyakan airnya, kemungkinan dia akan tabrakan sama primer kalian dan akan menyebabkan efek seperti ini. Tolong editor di layar fotonya, terima kasih. Tapi kalau kalian pakai primer yang water based, biasanya dia lebih universal karena water based itu nggak punya kemampuan untuk ngeblur pori-pori, tapi biasanya dia kemampuannya untuk mattifying dan hydrating biasanya. Nah, primer seperti itu biasanya akan cocok dengan banyak base bebas gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi base cushion atau foundationnya sendiri, kalau dia base-nya water, itu yang agak tricky. Tapi kalau base-nya seperti ini, dia dominan silikon, dia akan bekerja dengan banyak jenis primer. Yang water base pasti dia cocok, yang silicone base juga pasti dia cocok. Jadi dia aman, gak usah khawatir untuk nge-layer. Di wear test nanti kalian akan lihat, karena satu kali wear test gue nggak pakai primer dan satu kali wear testnya lagi gue pakai primer, dan dua-duanya aman, nggak ada tabrakan sama sekali, nggak ada efek crumbling sama sekali. Produk ini sekarang setahu gue tuh eksklusif di Shopee-nya Hanasui, tapi gue yakin kalian bisa dapetin di harga yang lebih murah kalau ini udah dijual di reseller-resellernya. Tungguin aja ya. Satu yang kemarin sempat gue di DM, terus gue kepikiran sampai sekarang, ini Hanasui belum bikin refillnya loh yang kemarin. Apakah ada terus gue lupa gitu? Karena ada yang nge-DM gue, Kak, nemuin refillnya di mana ya gitu. Gue juga nggak tahu. Komen di bawah, tolong kalau kalian bisa nemuin refill cushionnya Hanasui ini dijualnya di mana, refillnya ya. Gue penasaran soalnya ketika gue cek Shopee nggak nemu. Tapi mungkin kalian ada yang nemu, let me know. Apakah memang ini nggak ada refillnya gitu, atau memang ada tapi memang susah aja dicari gitu. Packagingnya mirip banget persis plek-ketiplek sama cushion yang lama, cuma bedanya adalah di sini ada tulisan Soul Matte, penanda dia adalah jenis yang baru. Nothing special ya dalam tanda kutip, walaupun kalau lo tanya gue, cushionnya Hanasui tuh emang udah cantik dari bawaannya. Di dalamnya ada cermin full, terus cushion puffnya jadi salah satu cushion puff yang sangat-sangat bagus kualitasnya. Pengaitannya ini lebar, terus dia adalah bentuknya teardrop. Dan ini cushion puffnya enak banget dipakai, ini bisa banget kepake, gue nggak ada masalah. Bahkan kadang gue ngeblend concealer atau yang lain tuh jarang pakai spons, gue langsung pakai ini. Apakah dia nyerap banyak produk ya? Ini ngangkat produk dengan sangat-sangat baik menurut gue. Jadi distribusi produknya yang lo ambil di sini tuh kayak sebanyak yang lo perkirakan yang lo taruh ke muka lo, nggak yang kebanyakan keserap di sini gitu. Jadi puffnya oke. Busa cushionnya juga menurut gue bagus banget, nggak nimbun produk gitu. Karena ada beberapa cushion yang gue lihat saking produknya itu formulanya lengket di busa cushion yang di dalam sini, jadi dia tuh susah keangkat, malah ketimbun di dalam apa sih nih,
container cushionnya gitu. Padahal sebenarnya produknya tuh masih banyak gitu, tapi memang cuman agak susah keangkat karena busanya tuh nggak terlalu bagus gitu. Gue lihat Hanasu ini busanya termasuk salah satu yang bagus, produknya nggak ketimbun di bawah. Tapi kalau memang kalian sudah pakai dan overtime, gue tetap sarankan kalian untuk balik busanya biar produk yang di bawah tuh bisa kalian pakai lagi secara menyeluruh 15 gram itu. Jadi sebelum kalian beli baru, balik dulu busanya ya. Tapi ingat, ketika kalian balik pastikan spatula atau tweezer yang kalian pakai itu udah steril. Dari sisi packaging itu aja yang bisa gue sampein, nggak ada masalah sama sekali. I actually really enjoy packagingnya Hanasui ini. Dari cushion lama, cushion baru ini gue nggak pernah ada masalah, kecuali mungkin dari refillnya. I wish they made refill though. Comment down below kalau kalian mau Hanasui bikin refillnya, pasti lebih murah. Ini mungkin adalah part yang sangat menarik untuk diomongin karena aplikasi cushion ini tuh ngingetin gue sama satu cushion, one of my favorite, copy paste-nya Something. It pains me to say this, tapi cushion ini tuh mirip banget sama formulanya Something. I don't know how to feel about this karena Something harganya 2 kali lipat ini. Suara rata-rata lagi. Jangan sampai kalian salah paham, ini bukan dupe-nya Something copy paste ya. Kalian bisa lihat nanti. Tapi kenapa gue bilang ini mirip sama Something? Karena ketika diaplikasiin, feel-nya tuh mirip itu. Tapi ternyata nanti akan kalian lihat kalau kalian nonton sampai akhir, ini performanya beda jauh sih sama copy paste-nya Something. Ya itu aja, bukan dupe ya. Kalian mungkin bisa lihat setiap kali gue aplikasiin cushion ini. Di video sebelumnya udah lihat, dan mungkin di wear test pertama kayaknya gue kasih lihat juga ketika gue aplikasiin cushion ini. I'm amazed. This cushion is just beautiful. Cushion ini tuh adalah tipe cushion yang ketika lo aplikasiin tuh lo bakal seneng gitu loh. Teksturnya halus, nggak ada bumpy, nggak ada yang kayak tebel tipis itu, nggak. Gue tahu kalian bosen dengernya, tapi cushion ini tuh cantik banget, bener-bener cantik ketika diaplikasiin. Terus coveragenya, tadi kan di boxnya ketika gue bacain mereka ada klaim kalau coveragenya tuh medium to high coverage. Yes, gue bisa konfirmasi klaim mereka yang itu. Coveragenya gila-gilaan. Di wear test pertama gue nggak pakai concealer dan hasilnya bagus banget. Di wear test kedua gue pakai concealer. Sejujurnya concealer nggak terlalu banyak membantu karena coveragenya sendiri tuh udah bagus on its own. It didn't need any additional coverage. Di video yang sebelumnya gue juga sebutin kalau kalian beli cushion ya, kalian nggak perlu beli bedaknya lagi karena mereka juga ngeluarin two-way cake. Komen di bawah kalau kalian mau gue nge-review ini secara terpisah di YouTube. Karena si cushionnya ini coveragenya sebagus itu, teksturnya halus, diaplikasiinnya tuh rata, coveragenya medium to full. Tapi ini yang agak sedikit membingungkan ya buat gue. Ini yang menyebabkan sebenarnya gue nunda review cushion ini fullnya, karena gue tuh nggak yakin sama satu hal. Tapi sekarang kayaknya gue yakin. Cushion ini kan klaimnya dari namanya aja ya, Soul Matte gitu ya. Jadi impression gue adalah cushion ini tuh adalah cushion matte. Tapi ketika gue pakai, jujur ya, ini tuh finishnya mirip banget sama cushion mereka yang lama. So kalau dibilang matte, enggak. Kalian bisa cek video gue yang tahun lalu, terus kalian bisa cek video gue yang sekarang. Mungkin ada sedikit pengurangan glow-nya. Glow-nya mungkin lebih basah sedikit cushion mereka yang lama ketimbang yang ini. Tapi secara overall look sebelum di set ya, kalau dibandingin sebelum di set, itu mirip banget. Ini tuh nggak matte cushionnya. Bahkan setelah gue tunggu beberapa lama pun, it's not a matte cushion. Ini akan gue kasih side by side ya. Sebelahnya pakai cushion yang memang matte menurut gue, dan ini sebelahnya pakai si cushionnya Hanasui yang klaimnya matte ini gitu. Nah ini adalah setelah beberapa menit gue tinggalin. Sisi yang pakai cushion matte, ini tuh finishnya nggak ada reflektif sama sekali. Kalaupun kalian masih bisa ngeliat cahaya, itu dari cahaya lampu ruangan. Tapi mostly mungkin 90%-nya itu sudah matte. Tapi cushion Hanasui Soul Matte ini dia masih reflektif, dia masih ngasih pantulan cahaya gitu. Jadi menurut gue sih kalau dibilang ini matte cushion, enggak. Tapi kalau dibilang lebih basah yang mana, yang ini apa yang lama, jelas lebih basah yang kemarin. Paling jauh ini tuh adalah cushion demi matte ataupun satin cushion. Ini bukan cushion matte sih di definisi gue. Tapi apakah gue benci artinya wah ini gak sesuai namanya? Enggak juga sih. Gue masih pegang teguh opini gue dari awal kalau cushion ini tuh cantik gitu, walaupun dia tidak matte. Tapi mungkin agak-agak di alter bahasanya. Hanasui klaimnya nggak usah nyebutin soul matte ya, karena mungkin impression orang-orang tentang soul matte itu adalah matte
matte gitu. Kalau kalian mau lihat ketahanannya seperti apa walaupun dia nggak matte, nanti kita ngomongin di wear testnya. Terus selanjutnya, lightweight apa enggak? Kalau kalian udah pakai cushionnya Hana Sui yang tahun lalu, ini mirip kok feelnya kayak itu. Kalau kalian ngerasa cushion itu ringan, ya udah berarti kayak gitu rasanya ini. Cuman di gue sih gue nggak ngerasa ini cushion yang paling ringan ya, karena gue pernah pakai cushion yang lebih berasa ringan dari ini, tapi untuk ukuran coveragenya oke lah, fine lah. Seperti biasa gue ngasih 2 wear test. Wear test pertama adalah wear test cushionnya bener-bener nggak gue bantu pakai primer, nggak gue bantu pakai two-way-nya, nggak gue bantu pakai concealer, nggak gue bantu pakai setting spray, apalagi pokoknya nggak gue bantu lah. Terus wear test kedua seperti biasa gue maksimalin pemakaiannya, gue pakai primer, gue pakai concealer, gue pakai two-way cake, gue pakai setting spray. Hasilnya seperti apa? Check this out. Oh, wow. Allahu Akbar. This is something copy paste cushions level. Oh my god. Oh my god. Oh my god. This is so beautiful. Hana Sui before. Oh my god. Wait, I need to control myself. Before, after. Finishnya gue bisa bilang demi matte, mirip kayak finish cushionnya Makeover Power Stay, one of my favorite cushion. Ini hasilnya 1 layer cushionnya Hana Sui Soul Matte. Bagus banget, tolong Hana Sui. Anyway, gue mulainya sekitar jam 3-an. Gue kelarin makeup gue dulu, nanti gue balik lagi ya. Gue mau keluar juga soalnya abis ini. 16.30. Ini udah kelar semuanya. A little bit shine, I think. Wait, what? Udah berminyak aja muka gue. Ini udah sekitar 1,5 jam ya nggak sih? Honestly, it's a little cakey, tapi kemungkinan ini karena memang kulit gue lagi cukup bermasalah. Dan ini agak-agak kering di dry patches gitu, terutama ya. Gue nggak salahin cushionnya. So far it looks flawless, it looks good. Not gonna lie, makeup gue kelihatan bagus. Mari kita lihat di natural light ya. Hai Pak Coy. Hai. Have you eaten? Belum? Ayo kita kasih makan Pak Coy dulu bentar ya. This is the salmon one. Pak Coy. Pak Coy. Pak Coy. Looking good. Flawless, no filter. Bawah mata flawless ya. Creasing nggak sih? A little bit, yeah. Here's my problem area. Gue nggak ngerti kenapa, tapi ini gerah banget. What did I do? What did I wear? What have I done? Is this hell? Ini kalau gue matiin lampunya, udah kelihatan emang berminyak ya, bukan karena lampu. Ini bener-bener kena lampu di kamar. Ini yang transfer ke masker. Lumayan ya, yang di hidung terutama. Ini penampakan cushionnya Hana Sui setelah 6 jam. Berminyak, tapi di bagian dry patches udah hilang, kehapus. Tapi ya di bagian yang kena keringat di jidat aman banget. Wow, gue nggak ngerti ya hari ini. Gue padahal di ruangan ber AC tapi panas banget, nggak ngerti. Gue keringetan loh. Mari kita cek di atas bibir juga. Oh wow, aman, aman, asli. Alright,
Nice. Oke, gue bakal kasih lihat kalian gimana caranya nanganin kalau makeup kalian udah keringetan. Jangan langsung di blot, jangan langsung di tap-tap, jangan langsung di touch up. Caranya keringin dulu pakai kipas. Ini pentingnya kalian punya kipas 15 ribuan kayak gini. Nanti gue link di bawah ya. Ini keringatnya jangan langsung di tap-tap gitu, pas dia akan transfer dan ada kemungkinan buat ngangkat makeup kalian. Apalagi kalau misalnya kalian pakai cushion atau foundation atau bedak yang memang transfer. Jadi ini kita keringin dulu pakai kipas. Biarin aja keringatnya sebanyak mungkin, kecuali kayak mau masuk mata kayak tadi. Langsung di in aja. Nah, ini si Hana Sui lumayan banget loh. Soalnya biasanya ini bakal bolong di bagian atas bibir terutama, kayak kelihatan banget gitu. Hari ini gerah banget, nggak ngerti. Ya Allah. Gerah, ya Allah, gerah. Gue penasaran pengen ngeblot ini. Gimana hasilnya? Oke, seperti yang kalian lihat, ini keringat gue udah kering, tapi minyaknya masih. Nah, kalau udah kering gini, baru deh boleh kita blot. Lu touch up, lu apa-apain, terserah. Gue mau coba blot satu sisi muka gue dulu untuk ngeliat seberapa banyak transfernya dan apakah dia masih bagus kalau di blot. Let's see. Ini transfernya setengah muka. 6 jam sebelum di blot, 6 jam setelah di blot. It looks good. Yang transfer pun dikit banget loh. Wow, gue bikin story dulu. Cuma jam 10. Girl, Hana Sui. Ini yang transfer seharian. Setelah gue blot kayak gini rupanya. Honestly, it looks good. Terlepas dari bagian jerawat gue yang kehapus, which is understandable karena ini lagi gitu. Ini lagi flare up banget. So it's understandable kalau dia kehapus di bagian situ. I was expecting it. Guys, ini belum gue touch up. Ini bukan gue maksimalin loh pakainya. Ini bener-bener rutinitas makeup gue sehari-hari kayak gini. So good. What the heck? Hana Sui, Hana Sui, Hana Sui. Kesimpulan wear test hari pertama. Transfernya menurut gue levelnya medium. Bukan yang paling sedikit tapi bukan juga yang paling banyak. Tapi setelah transfer masih bagus. I'm amazed. Terutama karena hari ini tuh gue keringetan. Hitungannya ini gue pakai jalan, gue pakai kemana-mana, gue pakai masker. What the heck? Hana Sui, girl. Sebagai catatan, ini kondisi muka gue lagi nggak bagus banget dipakai makeup sejujurnya. Dry patches, I got a lot of zits, I got a lot of blemishes. Tekstur kulit gue lagi nggak bagus, but the makeup looks good. What is happening? Oke, untuk first impression, this is good. Oke. I didn't expect to like this. Sampai ketemu di wear test day 2. Mungkin nggak besok. Gue nggak tahu. Kita lihat kondisi kulit gue besok kayak gimana ya. Setengah jam. This is my makeup done. Ini 1,5 jam sejak diaplikasikan. Ini tuh cushion, dia tuh cepet banget berminyak sebenarnya menurut gue. I'm gonna blot this dan gue sudah mulai keringetan. Cushion ini tuh sebenarnya glowing banget, tau gak sih untuk ukuran cushion matte. I think there you go. Tuh kan nggak terlalu reflektif lagi. Tapi nggak yang heboh banget gitu loh minyaknya. Overall makeup gue kelihatan bagus. I like it. Oke, gue mau keluar. Nanti gue check in lagi abis maghrib sih. Jam
Dari wear test 6 jam, pemakaian masker gue sekitar 4 jam, dan ini transfernya minimum banget. Jidat aman sekali, malah ini halus banget. Bawah mata agak creasing dikit banget sih. Ini di bagian pori-pori sudah mulai berminyak, tapi nggak ada yang kehapus sama sekali. Krim kontur, krim bronzer gue sepertinya masih ada kelihatan. Bagian hidung nggak ada yang hilang sama sekali. Aman sekali, aman banget. Di atas bibir juga aman, kecuali ini agak kering di dry patches sedikit. Understandable karena memang di situ kan lagi breakout ya. I think I know the problem area. Ini gue gelapin ya. Ada sini agak sedikit pudar, dikit banget tapi smile line nggak ada creasing sama sekali. Ya, dengan catatan gue pakai masker model kayak gini, jadi memang bagian depannya nggak langsung nyentuh muka, tapi tadi gue nariknya lumayan kencang ya. Gue akan ngeblot satu sisi muka gue ya. Kalau kalian beli cushion ini, blot pakai puff, powder puff gini. Jangan blot pakai tisu. Lihat bedanya. Ini nggak ada produknya ya, ini cuma sisa. Emang biasanya gue pakai untuk aplikasi powder kalau gue inget. 6 jam sebelum diblot, 6 jam setelah diblot. Agak pudar sih sedikit di bagian sini. Not bad. Dari 2 wear test itu gue bisa simpulin kalau cushion ini performanya tuh bagus, bahkan kalau dipakai sendiri. Terus oil controlnya, ini agak-agak, mungkin ini adalah bagian yang sangat tidak sesuai dengan ekspektasi awal gue, karena ekspektasi gue adalah ini cushion matte gitu ya. Jadi gue pikir ini akan oil controlnya lebih bagus dari cushion yang tahun lalu, but apparently it is not. Cushion ini oil controlnya itu bukan yang kalian gak akan berminyak gitu, enggak. Menurut gue kalian masih tetap berminyak seperti yang kalian lihat. Gue pun kelihatannya kayak masih glowing gitu kan, walaupun berminyaknya itu bukan berminyak lepek ya, bukan berminyak yang ngerusak formula cushionnya gitu. Nggak akan kelihatan bolong-bolong, nggak akan lumer gitu kelihatannya. Minyaknya tuh kayak lebih nyampur sama formula cushionnya. Jadi gue rasa formula cushionnya walaupun nggak matte, tapi dia dibikin agar dia itu kalau kena minyak muka, di muka yang berminyak itu bakal nyatu dan jadi glowing cantik gitu. Jadi kalau lu tanya, ini tuh sebenarnya kontrol minyaknya bukan yang terbaik ya. Kalian mungkin nonton dan notice, kalau kalian nonton video yang ini, video sebelumnya itu, kalian bisa lihat di tengah-tengah video itu gue ada ngeblot muka gue, kayak dia tiba-tiba, oh muka gue berminyak ya kelihatannya gitu, kayak di tengah-tengah video banget gitu. Dan itu jarang banget terjadi ketika gue pakai cushion lain yang lebih matte atau foundation yang lebih matte, karena oil control dari produknya itu lebih bagus gitu. Tapi ketika gue pakai ini, gue tuh di tengah-tengah dandan tuh harus ngeblot gitu loh, which is really weird. Itu kadang kejadian di gue, tapi biasanya kejadian kayak gitu tuh pertama kalau gue nggak ngeset muka gue pakai bedak, jadi formulanya memang basah gitu ya. Kedua, biasanya terjadi ketika gue pakai BB cream atau foundation yang lebih dewy yang memang formulanya basah gitu. Ketiga, ya gue pakai produk yang emang nggak bagus aja oil controlnya. Dan gue rasa ini memang masuk ke kategori ketiga. Pesan gue, kalau kalian beli karena dia matte dan berharap oil controlnya bagus, enggak. Kalau kalian pakai ini, kalian harus siap-siap ngeblot, bawa blotting paper gitu. Ini adalah beberapa tes yang gue lakukan ke cushion ini. Pertama ada tes ke masker, transfer apa enggak dia ke masker nih. Di gue, di pemakaian sekitar 4-5 jam masker, dan karena gue keluar-keluar tetap pakai masker, ini transfernya masih minimum to medium. Kalau kalian udah pakai atau udah nonton video cushionnya yang lama, Hana Sui yang serum cushion itu transfernya lebih banyak daripada cushion yang ini. Ini jelas lebih nempel ke kulit dan gak banyak yang transfer ke masker. Dengan catatan, ini adalah jenis masker yang gue pakai ya. Jadi kayak duckbill ya namanya, yang agak maju gitu, moncong ke depan gitu. Terus oksidasinya, kalau gue blot, kita lihat apakah ada perbedaan shade ya, kiri kanan. Apakah cuman pengaruh dari minyaknya aja. Kesimpulan ini iya oksidasi. Ini memang ada perubahan warna setelah 6 jam, tapi minor banget, dikit banget, bener-bener dikit. Mungkin turunnya cuman sekitar setengah shade. Jadi kalau saran gue, kalian nggak perlu naik shade. Misalnya kalian ngelihatnya kayaknya cocok di shade 106,
tapi karena oksidasi mungkin gue harus ngambil 105. Nggak perlu, menurut gue kalian stay di shade 106, tapi pasangkan ini dengan bedak yang sedikit lebih cerah, entah loose powder atau compact powder yang kalian pakai, jangan yang pas warnanya atau jangan yang lebih gelap. Coba pakai bedak yang satu tingkat lebih cerah atau yang sedikit lebih cerah aja dari yang biasa kalian pakai. Ini bisa nge-counter efeknya, soalnya perbedaannya tuh dikit banget, oksidasinya tuh dikit, tapi masih ada. Memang gue bisa ngeliat kayak bagian sini sedikit lebih gelap memang dibanding bagian yang sini. Terus karena dia punya UV shield, UV protection, gue juga pengen lihat flashbacknya seperti apa. Apakah ada pantulan kalau kalian foto pakai flash yang kuat gitu. And this is the result, tanpa flash dan pakai flash. Hal-hal yang menurut gue bisa diimprove dari cushion ini ya, atau masalah-masalah gue selama gue pakai cushion ini. Semoga ini tidak dilihat sebagai kritik yang tajam ya, tapi gue juga perlu menyampaikan ini sebagai orang yang sudah pernah cobain cushion ya. Semoga ini bisa dianggap sebagai kritik yang konstruktif ya untuk pengembangan produk Hana Sui di masa yang akan datang gitu. Isu yang gue alami pertama jelas dari tidak adanya refill. Sebenarnya bukan masalah harga aja sih gitu. Masalah gue tuh adalah karena kontainernya tuh numpuk-numpuk terus. Gue ngerasa kayak nyampah banget gitu loh. Ketimbang kalau ketika gue beli refill, setidaknya cerminnya itu nggak perlu gue beli lagi. Cermin dan kontainer utamanya tuh nggak perlu gue beli gitu. Cuman tengahnya doang, busa cushionnya aja yang gue beli gitu. Gue tetap ngerasa mereka perlu bikin refill sih, karena cushionnya tuh cantik. Apakah mereka ada refill terus gue nggak tahu dan gue nggak tahu belinya di mana gitu ya? Apa susah? Komen di bawah, bantuin gue kalau kalian bisa nemu di mana beli refillnya. Isu gue yang kedua mungkin dari finish cushion ini, karena cushion ini gue pikir karena dari namanya, dari klaimnya itu kan jadi cushion matte. Ternyata enggak, ini tuh bukan cushion matte. Ini cushion masih ke arah satin gitu. Gue sih nggak ada masalah ya, tapi kalau kalian beli cushion ini dengan impresi kalau kalian akan dapat cushion matte, no. Ini bukan cushion matte. Isu gue yang ketiga adalah dari oil control cushion ini. Kalau yang tadi tuh nggak ngeganggu, kalau yang ini tuh ngeganggu untuk gue. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalian mungkin bisa lihat kayak gue lagi tengah-tengah dandan, tapi muka gue tuh udah kelihatan kayak memantulkan cahaya gitu. Oke, finally kesimpulan. Apakah ini bekerja dengan baik di kulit gue? Yes, kalau gue mesti pilih satu kata untuk ngedeskripsiin cushion ini, cantik adalah kata yang akan gue pakai. Kalian mungkin bisa lihat ya dari reaksi gue ketika gue pakai cushion ini. It is just beautiful. Apakah dia bekerja dengan baik? Ya, dia bekerja dengan baik walaupun dia tidak matte. Is it worth the price? Kalau pertanyaannya worth it nggak sih? Pantas nggak harganya segini untuk dibeli? Ya, ini di bawah 100 ribu. Ini bagus, cantik. Ya, pantas banget, worth it. Is it recommended for oily skin? Now this is the true question. Apakah ini akan gue rekomendasiin ke oily skin? Iya, dengan satu syarat. Kalau kalian oily skin tapi nggak cari cushion yang matte, gue akan rekomendasiin. Tapi kalau kalian oily skin dan cari cushion yang matte, kalian mungkin nggak akan suka karena kalian tetap harus ngeblot gitu. Karena hasilnya kayak cushion-cushion dewy, cushion-cushion Korea gitu. Kelihatannya bukan yang matte. Kalau kalian suka yang tampilan matte, this is not the cushion for you. So yeah, I think that's it. Sepertinya sudah. Semoga utang gue terselesaikan, terbayarkan nge-review cushionnya Hana Sui ini. Kalau masih ada pertanyaan, tanyain di kolom komen di bawah. Mungkin nanti akan gue jawab. Atau kalau kalian mau ke Instagram gue, kalian bisa cek di sebelah sini. Gue biasanya lebih aktif ngejawabin pertanyaan di Instastory. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!